Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Atta Ramadan dengan NIM 250402049 dari kelas 1A2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dalam pemrograman, pentingnya menggunakan fungsi, menjelaskan penerapan deklarasi dan pemanggilan fungsi, menjelaskan penerapan parameter dan argumen dalam fungsi, menjelaskan penerapan nilai balik atau return pada kasus menghitung volume balok. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan dalam menghitung BMI atau kita kenal dengan Body Mass Index. Nah, apa sih function atau fungsi itu? Dalam pemrograman sendiri, function atau fungsi adalah sekumpulan instruksi atau kode yang dibungkus menjadi satu dan diberi nama tertentu. Ketika kita membuat program seperti game atau web nantinya, kita mendapati bahwa kode itu tidak secara manual dijalankan satu persatu, melainkan ada satu fungsi yang menyimpan banyak kode menjadi satu. Fungsi sendiri digunakan untuk menjalankan satu tugas tertentu. Ketika fungsi dipanggil, semua kode di dalamnya akan dijalankan tanpa perlu menuliskan ulang instruksi yang sama. Nah, apa sih maksud dari kode yang dibungkus dijadikan satu itu? Ini saya mempunyai analogi sederhana. Ketika kita memainkan sebuah game, karakter dalam game itu tidak hanya memiliki satu fitur saja, melainkan banyak fitur. Seperti makan, nyerang, bertahan, berjalan, dan sebagainya. Fitur ini memiliki tugas yang berbeda-beda dan bisa dipanggil berulang kali selama permainannya berlangsung. Di sini saya hanya mengambil fitur makan sebagai contoh. Makan di sini memiliki banyak argumen dalamnya seperti energi bertambah ketika kita dapat makanannya. Dan di sini ada argumen lain seperti kalau kita kehabisan energi atau nggak bisa makan, maka kita mati. Intinya seperti yang saya sebutin di awal, fungsi memiliki banyak parameter dan argumen yang dibungkus biar rapi dan efisien. Kenapa sih kita penting? Kenapa sih fungsi itu penting untuk kita gunakan? Penggunaan fungsi sangat penting dalam pemrograman karena dapat menghindari penulisan kode yang berulang. Adapun poin pertama dari pentingnya menggunakan fungsi adalah efisiensi kode. Dengan fungsi, kode menjadi lebih singkat dan efisien karena satu fungsi dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, ada kerapian kode. Fungsi membuat struktur program lebih rapi dan mudah dibaca, sehingga programmer lain lebih mudah memahami alur program. Dan yang ketiga, ada kemudahan perubahan. Jika terjadi perubahan logika, programmer cukup mengubah isi fungsi tanpa harus mengubah seluruh kode yang memanggil fungsi tersebut. Dalam C++, C mempunyai sintaks berupa void, dan JavaScript mempunyai sintaks fungsi berupa function. Di Python sendiri, C memakai sintaks berupa def. Di sini ada beberapa baris kode, yakni deklarasi fungsi dan pemanggilan fungsi. Kode yang berupa deklarasi fungsi ini adalah ini, dan kode yang pemanggilan fungsi adalah ini. Kita mempunyai kode deklarasi dengan nama dengan fungsi nama sapa dunia yang mempunyai statement halo selamat datang di Python. Nah, tidak cukup hanya untuk fungsi saja, fungsi harus bisa dipanggil agar kode itu bisa berjalan. Ini kita untuk memanggilnya cukup hanya menuliskan nama dari fungsi itu sendiri. Maka keluar seperti yang berada dalam isi fungsi di atas. Selamat datang di Python 2 kali. Nah, kita mengetik atau write kodenya dengan memanggil fungsi tersebut dengan 2. Lanjut poin ketiga, penerapan parameter dan argumen. Parameter sendiri variabel yang didefinisikan dalam kurung saat deklarasi fungsi.
Ini adalah wadah yang dibutuhkan oleh fungsi itu sendiri. Argumen yang berarti nilai aktual yang dikirimkan saat pemanggilan fungsi. Ini kita mempunyai baris kode lagi dengan fungsi yang bernama sapa pengguna. Sapa pengguna sini mempunyai parameter variabel nama. Dalam fungsi sapa pengguna ini, sapa underscore. Dalam fungsi sapa pengguna ini, dia mempunyai statement print yaitu halo variabel nama. Kenapa ini bisa disesuaikan? Karena biar argumen ini bisa berubah sesuai kebutuhannya. Di sini sesuai yang kita pelajari sebelumnya, untuk memanggil atau memproses kode fungsi kita harus memanggilnya dengan begini, yakni sapa pengguna dalam kurung parameternya tetapi kita ubah dengan argumennya agar bisa berbeda dari yang dideklarasikan. Di sini kita punyai pemanggilan argumen yaitu sapa pengguna dengan nama Budi, yang kedua sapa pengguna Andi, dan yang ketiga sapa pengguna Siti. Maka kode berjalan dengan memproses print dalam fungsi halo variabel nama sesuai pemanggilan argumennya. Lanjut poin keempat, penerapan nilai balik atau return pada kasus menghitung volume balok. Di sini kita mempunyai kode fungsi dengan adanya return. Sebelum saya menelaah kode ini, saya akan menjelaskan pengertian return itu sendiri. Fungsi mengembalikan pemrosesan kepada pemanggil. Yang ini berarti ya, fungsi tanpa return hanya menjalankan aksi saja. Sedangkan fungsi dengan return menghasilkan nilai yang dapat disimpan di variabel lain. Dalam kode ini, fungsi hitung volume balok mempunyai parameter panjang, lebar, dan tinggi. Dan fungsi ini mempunyai statement berupa variabel volume dengan operator panjang kali lebar kali tinggi sesuai volume balok itu sendiri. Nah, ini kita tambahkan return variabel volume. Nah, untuk memanggil deklarasi fungsi ini, kita harus mengetik lagi atau memiliki variabel baru, yakni variabel baru dengan parameter yang sesuai kita inginkan. Seperti ini, panjangnya 5, lebarnya 6, tingginya 8. Kalau kita print dari variabel terbaru, maka hasilnya 240 sesuai dengan kalian ini. Coba kita lanjut, coba kita ganti misalnya 8, 9, 11, maka hasilnya dari volume balok ini 752. Lanjut poin terakhir, menjelaskan penerapan dalam menghitung body mass index. Di dalam baris-baris kode ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsi-fungsi atau penerapan biar lebih mudah dipahami. Di sini pada variabel berat saya, dia mempunyai input untuk memproses hasil dari fungsi ini. Sama dengan halnya berat saya, dia mempunyai fungsi float untuk memproses fungsi hitung BMI ini.
hitung dalam kode ini berat, kilogram, dan tinggi statement dengan ada statement nested conditions atau if else, ini lebih menarik untuk di statement kita masuk kan ya udah gitu akan jalan sesuai yang inginkan. Statement DMI parameter dibagi eksponen gede tinggi dan return kepada variabel b. Hasil jadikan patokan beberapa perhitungan atau pemanggilan kita declare lagi. Apa ini? Terus skor ya. Skor BMI. Tetapi tetapi parameter ini diinput dengan variabel inputan ini agar kita ketika kita ngeprint hasilnya tidak perlu satu-satu lagi. Untuk yang terakhir dengan kode nested conditions atau if else, ini ketika perhitungan dari hasil berat ini atau perhitungan dari hasil hitung BEM ini mempunyai angka lebih dari 30, maka sesuai dengan body mass index peraturannya yaitu obesitas. Ini mempunyai elif jika lebih atau sama dengan 20, ya. Sesuai dengan perhitungan rumus atau BMI-nya berat badan dia mengeprint berat badan berlebih. Begitupun seterusnya hasil dia kurang sama dengan 18,5 hasil berat badan kurang. Selain dari yang di atas, perkalian dari hasil BMI ini adalah berat badan ideal. Berarti idealnya sekitar 20 sampai 23 ya perhitungan BMI-nya. Kita coba kan berat badan yang saya dapetin berat badan kita sembarangan berat badan lebih yang jadikan patokan untuk mengukur body mass seseorang di dunia. Terima kasih.